dalam kitab 6 saya cari, mungkin saja di abad ke-6 masih ada yang masih dekat, hanya berjarak 100 tahun. Tapi di kitab abad ke-6 disebutkan namanya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Al-Fakhrur Razi, orang Roy di Iran. Sedangkan Ahmad bin Isa ini anak-anaknya ada di Roy Iran. Imam Fakhrur Razi yang hidup di Iran di Roy itu bertetangga dengan anaknya Ahmad bin Isa, dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa. Nanya-nanya, berapa anaknya kakek kamu Ahmad bin Isa? 3. Pertama Muhammad, Ali, Husain. Tidak ada anak bernama Ubaidillah, tidak punya cucu namanya Alwi. Abad ke-6 rungkad, laka sing nyatet dheweke turun nabi. Abad ke-7 ditemukan kitab Al-Fakhri. Apakah betul itu keluarga Kabib itu ditulis di abad ke-7 yang namanya Alwi? Ali punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Alwi lagi. Kan mereka ada di abad ke-6. Apakah ditulis sebagai turun nabi? Tidak. Abad ke-6 kitab Al-Fakhri, kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kemudian abad ke-7 kitab Al-Fahri, abad ke-8 kitab Al-Asili. Tidak ada satupun yang mencatat keluarga Kabib ini, keturunannya ke atas, leluhurnya itu sebagai keturunan Nabi. Teaya alias ora ono. Abad ke-7 ke-8 rungkan. Abad 9 Ibnu Inabah mengarang kitab Umdatut Talib Al-Kubra. Di dalam kitab itu mencatat nama Ahmad bin Isa dan anaknya. Tidak ada nama Ubaid dicatat sebagai anak Ahmad. Tidak ada Ubaid, Alwi, Muhammad, Syahib Mirbat, Faqih Muqaddam dicatat pada abad ke-9 sebagai keturunan baginda Nabi. 550 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa 345 sampai kemudian keluarga Ba'lawi ini, leluhurnya Rizik Syihab mencatat di dalam kitabnya sendiri namanya Al-Burqatul Musyiqah 895 Hijriah bahwa dia keturunan Nabi dari jalur Ahmad bin Isa yang wafat 345 itu. Jadi ada kekosongan riwayat, kekosongan dalil selama 550 tahun. Tidak dicatat, tidak dikenal Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad bin Isa 550 tahun. Setelah 550 tahun baru mereka mencatat nama diri mereka sebagai keturunan Nabi. Kiai Dawam sekarang ini nyatet anak saya 3 ceret tahun 2024. Kemudian anaknya Ki Dawam mencatat dia anaknya Ki Dawam punya anak 3, nyatet lagi. Terus cucu-cucunya Ki Dawam sampai 550 tahun anaknya cuma 3, Dadan, Didin, Dudun, 3 misalnya anaknya. Dicatat terus sampai 550 tahun bahwa Kiai Dawam anaknya 3, Dadan, Didin, Dudun. Pas 550 tahun yang akan datang, tahun 2524, ada orang yang nyangkol bahwa Kiai Dawam punya anaknya 4, Dadan, Didin, Dudun tambah 1 Dodon. Lah iki kira-kira adanya Dodon yang diaku oleh anaknya Dodon, keturunannya si Dodon enggak, yang ada 500 tahun lagi, bahwa saya juga keturunan dari Kiai Dawam. Dulunya Kiai Dawam ini adalah ketua PCNU Kabupaten Kebumen, pengen punya keturunan leluhur yang ketua PCNU. Dia nyangkol sama namanya Kiai Dawam yang katanya punya anaknya 4, padahal di kitab-kitab lainnya keturunan Kiai Dawam nulisnya selama 550 tahun setiap generasi anak putu buyut jangga wareng terpek balung udah gantung siwur, itu semuanya nyatet anaknya Kiai Dawam cuma 3, Dadan, Didin, Dodon. Tidak ada anaknya bernama
Dadan, Didin, Dudun, tidak ada anaknya bernama Dodon. Maka adanya Dodon ini palsu apa asli? Asli apa palsu? Kalau tidak ada nama Ubaid disebutkan sebagai anaknya Ahmad selama 550 tahun, leluhur Habib ini namanya Ubaidillah, punya anak namanya Alwi. Nah, maka disebut Ba'alawi karena anaknya Alwi bin Ubaid. Ubaid ini katanya anaknya Ahmad bin Isa, sementara kitab nasab mengatakan anaknya Ahmad bin Isa cuma 3, Muhammad Ali Husain, tidak ada anaknya namanya Ubaid. Lalu 550 tahun muncul nama Ubaid. Kira-kira menurut ibu otaknya waras, iki anak palsu apa anak asli? Asli apa palsu? Iya, makonon beres kuis. Berarti kemudian keturunannya mengaku-ngaku keturunan Ahmad bin Isa, diterima apa ditolak? Tolak apa terima? Karena Ahmad bin Isanya ini adalah keturunan Nabi, ketika dia tidak terverifikasi sebagai keturunan Ahmad bin Isa, berarti dia tidak terverifikasi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disimpulkan oleh saya bahwa kabib-kabib yang ada di Indonesia ini semuanya, baik bin Syihab, Ba'lawi bin Al-Idrus, bin Yahya, bin Smith, As-Segaf, semuanya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pak, Bu, ada seorang doktor dari Badan Riset dan Inovasi Nasional mendukung kajian ilmiah saya itu. Benar Kiai katanya itu, mereka bukan turun Nabi. Kenapa? Karena mereka sudah tes DNA. Keluarga mereka di Yaman sudah tes DNA 180 orang dan terverifikasi hasil tes DNA mereka menyatakan mereka bukan keturunan Nabi. Keturunan Nabi haplogrupnya J1, mereka haplogrupnya G. Jangankan mereka keturunan Nabi, keturunan Arab saja bukan. Akhirnya ketika tes DNA ini kuat, mereka sekarang berfatwa bahwa tes DNA hukumnya haram. Karena apa? Kalau tidak haram nanti takut dites DNA. Dan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Demikian, sementara saya kembalikan kepada sang moderator. Terima kasih dan syukran jazil Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang telah memaparkan tadi tentang zuriat Nabi yang asli maupun palsu. Jadi intinya ngaten Bu. Jadi para habib di Indonesia itu bersumber dari orang yang namanya Ubaidillah tadi. Ubaidillah yang mengaku dicangkokkan kepada Ahmad Isa yang kemudian dikenal Al-Muhajir, kalau nggak salah begitu. Oh tidak ada ya. Jadi tadi kiasnya, analoginya tadi, saya punya anak 3, Muhammad Dawam, mantan ketua PJNU Kebumen, mantan ya. Itu anaknya cuma 3, Didin, Dadan, Dudun. Lah barang wis 550 tahun kok ana berita Pak Dawam gue anaknya 4, dosa apa sih? Dodon. Nah, lah Dodon inilah niki ingkang sejajar dengan Ubaidillah. Alias kalau Dodon itu ditulis anaknya Pak Dawam itu salah. Ngaten. Mumpung seniki kepanggih kali napa niku jenderalnya ya bab nasab, ya saya persilahkan Bapak dan Ibu untuk konfirmasi
untuk tabayun atau tanya. Tapi paling tidak di dunia medsos ini sudah luar biasa. Banyak yang mendukung beliau, diantaranya adalah Dr. Sugeng Sugiarto, pakar nasab dari BRIN, Badan Riset Nasional, ya, yang dipimpin oleh mantan rektor UIN Jogja. Siapa namanya, lupa itu. Terus yang kedua, Bapak Ki Haji Dr. Ubaidillah Tamam, dosen UIN Wali Songo Semarang, ini juga luar biasa. Terus muncul baru Dr. Ki Haji Ribut siapa? Ya. Yang tamatan dari Sudan. Ini yang baru nulis disertasi Ahlul Bait. Jadi nggak diragukan keilmuannya itu. Terus juga kiai dari Bandung, Kiai Haji Alawi Nurul Alam. Insya Allah hari kemarin deklarasi Pondok Pesantren Al Khairiyah Malang mendukung tesis Ki Haji Imaduddin, dan insya Allah tidak lama lagi akan muncul deklarasi mendukung pernyataan statement tesis Ki Haji Imaduddin, insya Allah. Monggo, kami persilakan yang mau klarifikasi, to the point alias langsung, ya. Ya, Partai Timur ini kula majengaler leres nggih? Leres. Iya, Partai Timur, nama tolong dibantu ditulis ya. Yang tengah yang pakai ketuh hitam ya. Ini Mbak Alawi bukan ini. Ya, yang dua. Yang ketiga Barat ya, putih ini putih. Jenengan alurnya harus manut dengan saya ya. Karena saya moderator, berhak mengatur. Kalau enggak nanti kacau gitu. Sementara tiga dulu, to the point, nggih, nama, alamat, langsung, nggih. Sampai siapa? Sampai saya. Ya, persilakan jenengan dulu, ya, jenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada yang terhormat Romo Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang sangat saya hormati, kiai-kiai yang lain tidak saya sebutkan, saya hormati. Langsung saja nama Turimin dari Nusawungu. Ya. Langsung saja ya, apa yang telah disampaikan oleh Romo Kiai yang berkaitan dengan permasalahan nasab yang ini menjadi permasalahan daripada warga Nahdlatul Ulama. Terus terang saja saya sendiri termasuk pecinta habaib. Sekali lagi saya ini termasuk pecinta habaib, pengamal rotibul hadad, pengamal rotibul atos dan lain-lain, termasuk pengamal pecinta-pecinta di mana ada sholawat insya Allah saya hadir. Kemudian saya sendiri juga termasuk warga NU Tulen, ya, warga NU Tulen, dan tidak diragukan, boleh cek. Boleh cek, mak sudah punya kartanu. Sementara itu permasalahan tesis jenengan itu berkaitan dengan nasab ini, terus terang saya ini sebagai warga NU hatinya galau. Satu siji sebagai warga NU, satu siji sebagai pecinta habaib. Saya yakin teman-teman yang lain juga demikian, ada yang hatinya juga seperti saya galau. Maka dari itu ya, permasalahan nasab ini sudah bertahun-tahun, terus terang saja sudah bertahun-tahun, tetapi tidak ada penyelesaian sampai hari kiamat. Kalau tidak ada yang menengahi, tidak akan selesai ya. Ini akan membingungkan warga NU, terus terang saja ya. Saya mohon satu ya, ada solusi penyelesaiannya.
solusi penyelesaiannya supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi saling menjelekan, saling gontok-gontokan. Versinya jenengan kiai itu pasti menyalahkan daripada para habaib. Iya. Versinya habaib juga menyalahkan tesis jenengan, termasuk mengharamkan adanya tes DNA. Saya mohon setelah ini monggo jenengan, apalagi sebagai pengurus PW ya, PW Banten ya, itu ya. Jadi saya mohon dah supaya apa? Supaya nanti tidak kemana-mana. Yang penting warga NU adem, tetap mengamalkan rotibul hadat, tetap berjanjen, tetap manakiban, tetap lihat-lihatnya lah pokoknya tahlilan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Yang kedua, yang pakai peci, bukan peci ya, ini apa namanya? Ya kopiah hitam, ketu hitam. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan, saya Ahmad Fausin dari Petanan Kebumen. Ya, saya termasuk muridnya Pak Dawam dulu di MTS Kelirong. Ya. Yang kami tanyakan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang pertama, pernahkah dari RA itu mengajak diskusi bersama dengan panjenengan? Iya. Dari RA langsung, bukan dari kroconya ya. Dari RA langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tanggapan Pak Kiai tentang kok YouTube kontennya Dr. Hanifah? Ya, hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, ini Khozin dari Petanahan Kebumen. Murid saya kok tua temen ya. Tasi nom gurune ya. Monggo, pelakiri tadi yang pakai hem putih, nggih. Monggo. Terima kasih. Ini ada pesanan dari dalam. Pertanyaan, apakah ada dzurriyyah Rasul yang bukan dari barisan Ba'alawi? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Ini audiens cukup respect ini Pak Imat. Ada 3, Pak Turimin, ini adiknya Turiman ini. Terus Ahmad Khosin dari Kebumen, dan yang terakhir ada pesan dari dalam yang baju putih tadi, adakah zuriyah Rasul yang asli alias yang non Ba'alawi? Dipersilahkan monggo. Okay. Saya mulai dari yang terakhir. Zuriyah Nabi itu banyak marganya. Ada Al-Idrisi, ada Al-Maliki, kayak Sayyid Al-Maliki. Itu zuriyat Nabi asli. Al-Idrisi, zuriyat Nabi asli. Kemudian ada Al-Jailani, zuriyat Nabi asli. Ada Al-Hashimi di Mekah, zuriyat Nabi asli. Ada Ar-Rassi di Yaman, zuriyat Nabi asli. Ada Al-Kattani di Mesir, zuriyat Nabi asli. Jumlahnya ratusan. Ada Ibnu Jamil, ada Al-Qabiji, ada Az-Zaidi, ada Al-Khawsi, dan lain sebagainya. Salah satunya yang mengaku sebagai dzurriyyat Nabi itu Ba'lawi. Tetapi sayang, Ba'lawi ini terkonfirmasi palsu, bukan dzurriyyat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Khozin Ba'lawi, jenggotnya jenggot Ba'lawi ini. Pertama, apakah pernah ada Rabita Alawiyah mengajak saya untuk berdiskusi? Tidak ada. Yang ada saya ngirim surat kepada Taufik Segaf untuk diskusi, tapi dia tidak mau. Saya sudah kirim surat kepada Rabita Alawiyah untuk berdebat dengan saya. Di Banten difasilitasi oleh Kuncen Sultan Banten
untuk berdebat antara saya dan Rabita. Rabita tidak bersedia datang, yang akhirnya saya tidak datang. Karena apa? Rabitahnya tidak mau. Di screenshot SMS-nya Rabita kepada saya oleh panitia, ini Rabitanya tidak akan datang dan tidak akan mengirim perwakilan. Itu. Jadi kemudian saya datang ke Pasuruan, difasilitasi oleh Kiai Ali Badri Masuri. Katanya mau diajak diskusi oleh Taufik Segaf, saya yang fasilitasi. Saya datang ke Pasuruan ke rumah Kiai Ali Badri yang kata dia Taufik Segaf adalah teman dia. Akhirnya saya datang, tetapi Taufik Segaf ketua Rabita Alawiyah tidak mau. Kemudian yang kedua pertanyaannya apa itu ke Bang Hozin? Yang kedua YouTube tadi. YouTube Dr. Hanifah itu dokter palsu, tidak, gambarnya orang Arab itu. Kemudian diambil, dikasih nama Dr. Hanifah, padahal orangnya tidak ada. Saya sudah cari mana nomor teleponnya untuk melayani tantangannya tentang 1,6 miliar. Jadi dia bikin narasi tentang pembelaannya kepada Ba'alawi, tetapi tidak bisa dihubungi. Kenapa tidak bisa dihubungi? Karena dia akun palsu, orangnya tidak ada, fotonya foto palsu. Perempuan itu ininya, fotonya itu Hanifah itu foto perempuan cantik sekali. Kenapa saya semangat itu ingin berdebat dengan dia? Karena lihat fotonya, mudah-mudahan saja fotonya sama dengan aslinya. Ternyata diketahui akunnya akun palsu, akun fiktif. Untuk yang pertama tadi Bapak Turimin, solusinya gimana ini? Solusinya tadi sebelum kesini dari jam 9 kurang lebih kami mengadakan diskusi, makanya suaranya habis begini karena semalam ceramah, kemarin ceramah sampai sore, hari ini ceramah juga diskusi. Tadi jam 9 sampai jam 12 itu belum selesai tadi, karena saya hati selalu kebayang Yai Wahib, ingin segera bertemu. Jadi lagi ngomong Kang Mogi saya cubitin terus. Diam, kita harus ke sana, ke Cilacap sekarang. Ini Kang Tubagus Mogi, ketua Rabita Babat Kesultanan Banten, lagi diskusi, saya cubitin agar kita langsung berangkat ke Cilacap untuk bertemu dengan pengasuh pesantren Al-Huda dan Yai Wahib. Apa topik diskusinya? Mencari solusi, sama dengan Bapak. Bagaimana solusi tentang masalah nasab ini? Apakah solusinya hanya menjadi kajian ijtihad seperti orang kunut tidak kunut, yang kunut silakan kunut, yang tidak kunut silakan tidak kunut? Apakah kajiannya adalah kajian maslahah, dihitung maslahat dan mudaratnya orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, bagi masyarakat umat Islam mudarat apa manfaat? Di dalam kajian itu kemudian ditemukan berbagai macam dinamika diskusi, bahwa pengakuan orang sebagai keturunan Nabi ini berimplikasi sosial keagamaan dengan umat Islam. Karena umat Islam sangat mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama orang Jawa. Dari kecintaan mereka kepada baginda Nabi, ketika ada orang yang mengaku keturunan Nabi, maka mereka tumpahkan cinta itu kepada keturunan Nabi. Kadang-kadang dari perasaan mereka yang ingin menumpahkan kerinduan kepada baginda Nabi melalui turunannya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini untuk menipu, mendawir, memaksa, menghina dan lain sebagainya.
Dalam dinamika diskusi itu kemudian muncul, berarti mudaratnya apabila dibiarkan ini sangat besar untuk umat Islam. Apabila dibiarkan orang yang bukan keturunan Nabi mengaku sebagai keturunan Nabi, maka genetik aslinya akan tetap nanti keluar. Apa itu genetik asli? Genetik yang bukan genetiknya Nabi, yang penuh kesantunan, Nabi yang penuh dengan ketawaduan, Nabi yang menyebarkan rahmah, Nabi yang mencintai sesama. Sementara orang-orang palsu yang mengaku keturunan Nabi itu dalam setiap generasi akan tambah kesombongannya, karena memang mereka genetiknya bukan genetik Kanjeng Nabi. Kemudian mereka meyakini diri mereka, keyakinan dan realitas mereka yang sebenarnya bukan turun Nabi, yang nanti mereka akan menganggap orang lain sebagai orang yang rendah, mau merendahkan orang, mau mendawir, memaksa. Bahkan ada orang yang punya material dia lagi banyak keramik, kemudian si Kabib ini datang bawa truk, orangnya nggak ada, dia berani memasukkan keramik ini ke dalam truknya, kemudian dia bawa. Istrinya menangis, weh ini turunan Nabi, Kabib ini Kabib turunan Nabi kualat sih lamun ngelarang kita ngegawa keramik. Akhirnya dibiarkan, uslah mungkin itu sudah takdirnya, mungkin itu sudah bagian kita anggap sodako saja. Itu yang terjadi. Kemarin ada orang minta 40 juta di Banyumas, kiainya udah kesel karena kiainya sudah ngedengerin saya ceramah tentang bahwa mereka Kabib itu bukan turun Nabi. Akhirnya kiainya pura-pura jadeb, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Akhirnya si Kabib ini pergi pulang, tidak permisi lagi pada kiai yang lagi jadeb itu. Maka kemudian mengkerucut diskusi itu agar negara hadir untuk melarang setiap orang yang mengaku keturunan Nabi tanpa data dan terverifikasi palsu, mereka harus dihukum. Apabila mereka mengaku sebagai turun Nabi, ditanya datanya tidak ada, suruh tes DNA tidak mau. Demikian. Oke, tepuk tangan untuk Pak Kiai Imad. Sekedar tambahan Ibu Pak semuanya, beliau ini Kiai Imad adalah Ketua RMI PWNU Provinsi Banten. Yang kedua juga anggota Lembaga Baksul Masail PBNU. Jadi Komisi Fatwa MUI Banten. Jadi jangan meragukan tentang ke-NU-an beliau nggih. NU-nya NU Padlikur Karat. Beda karon jenengan NU sekarat itu. Dan saya sudah ikut dulu Diklat Sarbanser. Ya. Sudah ikut Diklat Sarbanser. Ngaten nggih. Wong lindure be NU ngaten nggih. Masih ada Bapak Ibu ini? 3 lagi. 3 lagi nggih. Sepakati 3 lagi saja. Waktu sudah sore. Ya, sebelah kanan putih dekat tiang putih ya. Yang kedua ya hitam, yang paling kiri hijau. Jenengan makmuman saja nggih. Ya. Kami persilahkan monggo. Tadi yang dekat tiang. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh kok jadi ganti maning? Oh ya, enggak apa-apa. Yang saya hormati Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan para kiai semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati juga. Yang ingin saya tanyakan langsung saja. Nama Imdadur Rahman. Ya, nama Imdadur. Dari Sidarja. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan salah satu kitab nasab atau nggak salah yang
yaitu kitab Abnaul Imam. Itu kata yang saya dengar-dengar dari YouTube, itu dikarang di abad keempat atau kelima, yang mencantumkan Ubaidillah, namun oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman itu tidak sahih, tidak bisa dijadikan dasar. Saya belum begitu jelas terkait kenapa kitab itu tidak bisa dijadikan dasar. Saya coba cari-cari di YouTube, tetap nggak paham-paham terkait itu, mohon dijelaskan. Itu pertanyaan satu. Yang satu lagi, Kiai, kebetulan ada beberapa teman yang punya Kiai seorang Habib. Itu sikapnya bagaimana dia terhadap kiai tersebut? Apakah harus tetap berdasarkan husnudzon bahwa kiainya itu yang Habib itu sebagai keturunan Rasul, ataukah harus berdasarkan keilmiahan? Kalau ini berdasarkan keilmiahan, berarti dia menyakiti hati Habib tersebut. Ini sikap yang seperti ini bagaimana yang harus dimiliki oleh seorang tersebut yang diajar oleh Habib tersebut? Itu terima kasih dari saya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yang dekat tiang tadi mana? Ya, ini monggo cepat. Pak, ya. Kesini sebentar, dekat mic. Ya, ini supaya nggak bengung. Ke tengah Pak. Nama dari W. Oh ya, siap. Celananya melorot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng Kiai Imaduddin yang saya hormati dan saya banggakan, kepada para kiai sekalian yang saya banggakan pula dan saya hormati. Perkenalkan, nama saya Imron Rosadi dari Cilacap. Dulu mantan ketua IPNU, pernah juga jadi banser. Alhamdulillah sekarang karena kesibukan jadi kurang mengikuti kegiatan banser. Mungkin langsung kepada inti permasalahan yang mungkin berkembang di masyarakat. Sebetulnya kami secara pribadi juga agak penasaran, Yun Sewu Pak Kiai Imad. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Kiai Imaduddin itu melakukan tesisnya, karena berseliweran kabar hanya by Google. Nah, ini sebagai pengalaman atau pemahaman kita semua jamaah Nadiyin di seluruh Kabupaten Cilacap pada umumnya, kami ingin mendengarkan penjelasan yang detail. Kiai Imad ini sebetulnya kok sampai dengan kesimpulan, bisa mengambil kesimpulan bahwa klan Ba'alawi itu adalah bukan turunan Rasulullah SAW. Kami kepingin tahu cara melakukannya, apakah berkunjung sampai dengan ke Yaman dan seterusnya, mengambilnya itu urutannya bagaimana. Mungkin itu saja yang menjadi keinginan tahu kami, biar supaya kabar ini bisa terpatahkan juga. Jadi tidak hanya, karena mungkin di YouTube ada kalimat-kalimat bahwa wah itu Kiai Imad ngambilnya dari searching di Google, seperti saya nyari apa-apa informasi di Google itu serba ada. Nah, itu yang dicurigai oleh beberapa banyak orang. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang baju hijau sebelah kiri, ya monggo ke tengah Pak. Apa ke pinggir? Ya, oke. Nama? Cara pegang mic-nya coba itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para kiai yang saya hormati, saya bernama Warsito dari Jati, Kecamatan Binangun. Yang pertama, ini saya mendapat WA dari saudara saya dari Lampung, Bapak Kiai Mustafa Pusarbumi. Mungkin jenenganipun sampun kenal nggih. Niki titip salam buat Kiai Romo Kiai Imaduddin Utsman. Yang pertama, pertanyaan saya ini dari keturunan
yang namanya Ubaidillah itu. Ubaidillah kan dari abad keempat itu baru ada, belum ada namanya. Terus abad kelima, abad keenam, abad ketujuh, terus baru ada itu abad ke-8 atau ke-9. Nah ini menurut Romo Kiai itu Ubaidillah itu tokoh fiktif atau tokoh nyata, karena dari 5 abad itu kosong. Nah kalau di logika kosong kok jadi ada, padahal 500 tahun setelah nama Ubaidillah itu tidak ada menjadi salah satu dari keturunan Ahmad Al-Muhajir itu. Iya, Ahmad Al-Muhajir. Itu menurut Kiai itu nama fiktif atau tokoh fiktif atau tokoh nyata. Yang kedua, ini bagi kami para penikmat Rotibul Hadad, maaf mandan keceletot di depan para kiai yang terhormat nggih. Para penikmat Rotibul Hadad itu kan samar-samar itu ada penemuan yang mengatakan bahwa ada kesamaan teks antara Muhammad Al-Haddad rotibnya dengan Syekh Ar-Rifai. Itu katanya Muhammad Al-Haddad itu hanya menjiplak dari teksnya Syekh Ar-Rifai. Itu menurut Kiai yang mana yang betul? Itu teksnya Rotibul Hadad itu ciptaan Kiai Syekh Ar-Rifai atau Muhammad Al-Haddad? Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Ada 3 lagi ini yang tanya dan konfirmasi. Ini sekedar informasi. Bapak Ibu nanti bisa searching ya lewat Play Store. Ini ada karya tulis beliau yang mungkin terbaru. Judulnya Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya paling mungkin fotokopi kinaring ya dimolos sama 20.000 tok aja nih lah. Monggo niku. Kami silakan monggo untuk jawab. Tadi ada 3 pertanyaan Pak Kiai Mat. Nggih. Ya, mengenai apakah penemuan kajian ilmiah itu dari Google. Saya mengarang tentang nasab Habib ini dengan kesimpulan mereka bukan turun Nabi. Bahasa Arab itu sudah 4 kitab. Pertama kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah fi inqita'i nasabi Ba'alawi ibni Ubaidillah. Lihat kitabnya itu ada sekian puluh halaman. Apakah ada yang sama dengan di Google? Tidak ada, karena memang itu hasil tulisan saya. Yang kedua kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdillah Mukhtar. Ini adalah jawaban kitab dari seorang ulama Sukabumi yang menjawab tesis saya. Kemudian saya jawab dengan kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdillah Mukhtar. Lihat kitabnya I'anatul Akhyar, apakah kitab itu sama dengan yang ada di Google ataukah pernah kitab semacam itu dikarang oleh orang lain. Kemudian dalam bahasa Arab juga adalah Al-Bayanud Zahabi fi Duriyatin Nabi. Lihat itu kitabnya, apakah kitab itu adalah kitab yang karya orang lain. Kemudian Al-Qaulul Labib fi Hukmit Talaqqubi bil Habib, itu yang berbahasa Arab. Semuanya bisa di-download di maktaban.nur.com di Uni Emirat dan arsip.org. Itu semuanya bisa dilihat, semuanya bisa diteliti. Kemudian di dalam bahasa Indonesia, pertama saya mengarang menakar
kesahihan nasab Habib di Indonesia. Coba baca dari awal sampai akhir, apakah ada kesamaan di situ dengan karangan orang lain. Kemudian yang kedua adalah terputusnya nasab Habib di Indonesia. Ini yang kedua. Ini ada juga di internet, bisa dilihat, bisa di-download atau beli kitabnya di Shopee, itu sudah banyak yang nyetak. Kemudian yang ketiga adalah metodologi ilmu nasab. Ilmu nasab, metodologi ilmu nasab itu yang berbahasa Indonesia. Terakhir saya mengarang buku membongkar skandal ilmiah sejarah dan nasab Ba'alwi. Itu di dalamnya dibongkar bagaimana skandal Ba'alwi dalam memalsukan manuskrip. Bagaimana kitab para ulama yang manuskripnya ditemukan kemudian disisipi dengan keterangan-keterangan tentang Ba'alwi, padahal di manuskripnya tidak ada. Itu silakan lihat, membongkar skandal ilmiah nasab dan sejarah Ba'alwi. Kemudian saya juga membuat kronik perjalanan ilmiah Imaduddin Usman. Itu bisa dibeli di Shopee, bisa dibeli juga di koperasi pondok pesantren saya, sebanyak 400 halaman. Kemudian di Jogja juga ada yang menerbitkan buku saya dengan disatukan. Buku menakar kesahihan nasab Habib, kemudian buku terputusnya nasab Habib, kemudian buku metodologi ilmu nasab, kemudian dua kitab berbahasa Arab. Itu disatukan dalam buku namanya Benarkah Habib Keturunan Nabi, atau Habib Turun Nabi Benarkah Tanda Tanya. Lihat di dalamnya dengan seksama, apakah karya saya itu hanya menjiplak karya orang lain, ataukah betul itu hasil kajian ilmiah. Kalau itu hanya dibilang dari Google, maka tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari orang lain, dan tentunya Rabita Alawiyah akan mudah mematahkan. Tapi sudah 2 tahun tesis saya itu dipublikasikan, Rabita Alawiyah tidak bisa menjawab. Kenapa Rabita tidak bisa menjawab? Saya mengatakan mereka tidak mungkin bisa menjawab. Kenapa tidak mungkin bisa menjawab? Karena saya sudah mengetahui seyakin-yakinnya di abad 9 inilah mereka mulai memalsukan nasab mereka. Orang yang ada di abad keempat, silsilahnya itu diurut sedemikian rupa, ditambah nama-nama sesuai dengan keinginan mereka, sampai nyambung kepada turunan Nabi yang asli, namanya Ahmad bin Isa. Maka karena saya mengetahui mereka baru menciptakan nasab ini dari abad 9, tidak akan mungkin dapat ditemukan sebuah kitab di abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 yang menyatakan mereka turun Nabi. Itu impossible. Kenapa impossible? Karena algoritma di abad 9, banyak kitab-kitab yang ada di abad 9 saya pelajari, saya teliti, di situ terbongkar kebohongan-kebohongannya. Pertamanya mereka itu bukan mengaku Ahmad bin Isa, mereka mengakunya adalah Ubaid bin Aon bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Aon bin Hinham bin Aon bin Musa al-Kadhim. Itu awalnya mereka mengakunya begitu. Kemudian karena di dalam kitab nasab Musa al-Kadhim tidak punya anak Aon, mereka rupanya melihat, akhirnya mereka pindah jalur. Nah, dari pindah jalur inilah diketahui pindah jalur ini pun mereka sebenarnya hanya mencangkok. Jadi awalnya mencangkok dari Bani Ahdal,
mereka bukan Bani Ahdal, mereka mencangkok Bani Ahdal. Kemudian ketika Bani Ahdal mentok, mereka pindah ke jalur Ahmad bin Isa. Di Ahmad bin Isa juga mentok. Akhirnya sekarang mereka tidak bisa jawab. Tidak akan mungkin ditemukan di ujung dunia manapun sebuah kitab yang menerangkan Ubaid ini keturunan Nabi. Tidak akan mungkin. Menurut algoritma penelitian yang saya geluti selama 2 tahun ini, tidak mungkin sejarah ilmu sejarah pun mustahil ini Ba'lawi keturunan Nabi secara ilmu sejarah, apalagi secara ilmu tes DNA. Sudah ketahuan haplogrupnya G, orang yang haplogrupnya G, jangankan dia keturunan Nabi Muhammad, wong Arab gadudu. Itu. Kemudian mengenai bagaimana itu prosesnya, ya prosesnya itu tadi, yang pertama adalah menggunakan metodologi historis. Heuristik itu mengumpulkan seluruh kitab yang kira-kira berkaitan dengan nama-nama yang apa namanya itu terkait dalam silsilah yang ada, yaitu keluarga Ahmad bin Isa. Setiap kitab nasab yang membahas Ahmad bin Isa kita jadikan sebagai sebuah referensi. Dalam referensi itu selama 550 tahun tidak ada sama sekali yang menyatakan Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaid. Itu untuk Bapak. Kemudian kitab Abnaul Imam itu kitab yang dicetak oleh Yusuf Jamalul Lail yang baru 2 tahun meninggal. Kitab itu diatribusikan pada abad ke-5, karya Ibnu Toba. Sebenarnya dia kitab abad ke-2, 199 Hijriah, hanya mencatat anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang ada di Mesir dan ada di Damaskus. Hanya mencatat anak-anaknya saja. Judulnya pun Abnaul Imam fi Misra was Syam Al Hasan wal Husain. Tahun 199 Hijriah ini Ubaid belum ada. Ubaidillah ini belum, karena dia wafat 383. Kitabnya dikarang 199 Hijriah. Tapi kemudian manuskrip ini ditambah-tambahi. Manuskrip yang menyatakan anak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ditulis Sayyidina Husain anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini sampai ke Ubaidillah. Makanya itu yang ngerti dunia sejarah kayak Rumel Abbas tidak pernah menjadikan kitab Abnaul Imam sebagai dalil kepada saya. Dari mana saya mengetahuinya? Dari mukaddimahnya. Itu dalam mukaddimah kitab yang dicetak oleh Yusuf Jamalul Lail diakui bahwa kitab itu dikarang oleh orang yang ada di abad ke-2. Kemudian dia mengadakan tambahan-tambahan. Kebanyakan orang-orang yang apa itu kayak Muhdor Tanggul itu langsung aja dikebet-kebet di tengah nyari nama Abdullah. Aduh, tidak baca mukaddimahnya. Di mukaddimahnya dikatakan itu tambahan-tambahan. Antara yang asli matannya dengan tambahannya sarah tidak dibedakan. Jadi kitab itu tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Di dalam kaidah usul fiqih dikatakan ad-dalilu idza taraqahul ihtimal saqata bihil istidlal. Ad-dalilu idza taraqahul ihtimal saqata bihil istidlal. Guru yang kiai yang Habib. Bagaimana sikap? Kiai yang Habib, guru kita yang Habib. Ya kita harus hormati dia ketika dia dinisbatkan kepada ilmu. Kita menghormatinya karena dia guru kita. Tapi kalau kita di dalam hatinya menghormatinya karena dia adalah keturunan Nabi, haram, dosa besar. Kenapa? Hukumnya dosa besar kita mengakui orang yang bukan turunan Nabi sebagai turunan Nabi. Dosa hukumnya. Kalau kita mau menghormati dia sebagai guru, itu menghormati dia sebagai guru kita itu lebih utama daripada menghormati orang karena nasabnya. Kenapa?
li'annal ifadah afdalu minal wiladah. Al ifadah afdalu minal wiladah. Orang tua yang mendidik kita, tidak melahirkan kita, itu lebih utama karena ilmunya daripada orang tua yang melahirkan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasab itu kalah mutlakon dengan ilmu. Kenapa? Ini yang sesuai dengan Al-Quran, ini yang sesuai dengan Al-Hadis, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Terus apa lagi? Yang ini fiktif atau ini? Ya, nama-nama Ubed itu sama sekali tidak ada. Dia diadakan hanya untuk supaya nyambung aja. Di abad 9 itu dari Ali As-Sakron ada 14 nama sampai Ubedillah. Itu yang fiktif sekitar 9 nama. Karena dari Ali As-Sakron bapaknya masa nggak tahu bapaknya dia. Kalau bapaknya kan kenal, kakeknya juga kenal. Kita husnudon 5 keturunan itu dia kenal. Karena orang kampung pun masih banyak yang hafal 5 keturunan. Orang biasa itu kadang masih hafal 5 keturunan. Dia hafal bapaknya, dia hafal kakeknya, dia hafal buyutnya, dia hafal jangganya. Maka saya husnudon kepada 5 orang. Dari mulai Ali As-Sakron, punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Muhammad Maula Dawilah, punya ayah namanya Ali Sabidarak. Ini sahih. Selainnya itu sampai Ubedillah semuanya fiktif. Kenapa? Kesejarahannya tidak pernah ada yang mencatat, baik sebagai turunan Nabi maupun sebagai ulama. Jadi sebagai ulama saja nggak ada yang nyatat. Jadi mereka hari ini mengatakan bahwa keluhurnya adalah mujtahid, ulama besar, waliullah, kutub, aktab, Mi'raj 70, itu tidak terverifikasi oleh kitab-kitab sejarah. Yang kedua, sampaikan salam kepada Kiai Mustafa Puser Bumi Lampung. Itu teman saya waktu mondok di Kiai Hasuri bin Tahir, menantu dari Kiai Thohir Pelamunan. Jadi Kiai Thohir Pelamunan itu pondok pesantren salah satu yang tertua di Banten, punya menantu Kiai Haji Tubagus Hasuri bin Tahir. Saya mondok di situ 4 tahun, ketemu dengan Kiai Mustafa Pusar Bumi dari Lampung. Kiai yang lain ada yang nanya kemana aja katanya sanadnya. Pertama saya kepada Kiai Haji Sanwani, pondok pesantren Ashabul Maimanah, murid daripada Abah Yai Sidik Cengkudu yang mondok kepada Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Itu as-sanadul ali tuh. Saya ke Yai Sanwani, ke Abu Yasidik, langsung kepada Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, hanya 4 orang saja. Gitu. Kemudian saya juga mondok kepada Syekh siapa namanya, Syekh Sanja bin Kasmin. Ini khusus kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian saya mondok kepada Syekh Mufti bin Asnawi. Ini masih saudara dari keluarga saya, sama-sama dari Syekh Ciliwulung. Pondoknya pun namanya Pondok Pesantren Darul Hikmah Syekh Ciliwulung. Beliau mengarang kitab Amsilatul I'rab. Kemudian juga kepada Abu Yadim Yati, saya tidak mukim tapi saya ngaji Qudul Juman setiap malam Selasa kepada Abu Yadim Yati, yang beliau adalah ayah daripada Abu Ya Muhtadi Dimyati yang sekarang masih hidup. Kemudian kepada Aba Bustami saya mengaji Fathul kitab apa namanya itu Tafsir Munir Marah Labid, ya. Pasaran kitab Tafsir Munir Marah Labid pada Syekh apa namanya itu Bustami bin Sanja. Saya juga pernah di Kaliwungu ngaji kitab Tafsir Jalalain dan kitab Asirul Jalil. Kitab-kitab alat di Al-Wardayani di Sukabumi, kitab Tauhid di Karawang, pesantren Kampung Sawah
Abayai Obay Karawang. Demikian. Penikmat Ratibul Hadad tadi. Masalah Ratibul Hadad, kita Nahdlatul Ulama mempunyai istighosah karya daripada ulama-ulama aulia Nahdlatul. Mulai sekarang yang dibaca istighosah, wirid, hijib dari kiai-kiai ijazah Nahdlatul Ulama. Jangan menggunakan lagi selain wiridan thariqah dari kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama. Apabila ijazah ini dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama, ambil, amalkan. Kalau bukan dari kiai Nahdlatul Ulama, abaikan, tidak akan berkah. Sudah ya, ya. Gimana Kiai? Tinggal satu monggo, lagi. Monggo. Ayo. Satu aja ya. Nggih, monggo. Satu. Wis, Ki. Liane cambilit ya. Iya. Nama? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kholis dari Kebumen. Kurang lebihnya berjarak dengan rumahnya Bapak Tamamuddin itu 6 kilo. Tahu Pak di mana Pak? Di Widoro Pak. Terima kasih yang saya hormati Bapak Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang saya hormati. Dumateng sedaya para kiai, para alim ulama yang boten saged kawula sebat setunggal-tunggal samangka harimipun yang saya kawula hormati. Pada dasarnya di sini adalah hukumnya hukum alam, sebab dan akibat. Kalau menurut saya, akibat dari Bapak mengkaji nasab, muncullah permasalahan-permasalahan seperti ini. Pertanyaannya adalah, ada dua pertanyaan yang saya harus tanyakan. Ketika kami mencintai apa yang diciptakan oleh para habib, kami sudah laksanakan. Kemudian dari akibat jenengan melakukan sebuah penelitian seperti ini, kami harus bersikap bagaimana. Kemudian yang kedua, seperti orang menciptakan sesuatu itu perlu ditelaahkan atau kalau dalam kita mengerjakan sebuah skripsi itu ada yang namanya apa itu, mencari apa ya namanya, lupa ya, sama cross check ya seperti itu. Nah ketika, maaf ini ya, bukan berarti saya tidak meragukan kemustajaban doa panjenengan. Pernahkah jenengan ketika melakukan satu penelitian ini meriadohkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hati nurani panjenengan? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu iya. Ini apakah ada kayak Imam Bukhari puasa dulu misalnya begitu? Monggo. Ya, kalau saya jawabnya banyak-banyak nanti kayak Balawi. Ya. Jawabannya ada. Ya. Jawabannya ada. Apa bagaimana itu nanti kita kayak Balawi itu. Iya. Kemudian tentang kalau yang lain kan ada sidang-sidang, ada tesis di S2 ada sidang. Kalau ini tesis filsafat. Kalau tesis S2 itu pembimbing ya. Pembimbingnya cuma 2. Dan penguji. Pengujinya juga cuma 4 paling gitu. Tapi kalau tesis saya ini yang uji se-Indonesia, bahkan se-Malaysia. Se-Malaysia, se-Indonesia, bahkan ada dari Mekah, kemudian ada dari Yaman, ada dari Mesir, ada dari Iran, dan semuanya tidak bisa mengalahkan Indonesia. Dan itu bisa diuji. Kita bukan hanya ngomong. Itu kayak kalau orang-orang dari luar negeri itu pengen membela nasabah alwi, kita siap untuk berdiskusi dengan ulama dunia manapun, syarqan wa gharban. Ya. Demikian. Ya, intinya Kiai Imad siap debat dengan ulama sedunia dari ujung barat sampai ujung timur.
jagat wetan, jagat kulon, siap KO. Nah, gitu. Gitu nggih. Saya kira waktu sudah sore. Kesimpulannya monggo mengambil sendiri-sendiri. Kita demokratis saja. Perlu closing statement, Kiai? Monggo, silahkan. Ikhtitam, monggo. Terima kasih untuk closing statement ini. Saya mengapresiasi acara hari ini di Pondok Pesantren Al-Huda, pimpinan Yai siapa? Fathul Hidayat, Ki Haji. Pimpinan Yai Haji Fathul Hidayat. Santrinya Kiai Wahib. Santri daripada Romo Yai Wahib Mahfud Kebumen Al-Jetisi Al-Hasbullahi Al-Abdurrahmani. Dan kita berdoa bareng-bareng semoga kita semua ini yang hadir pada acara hari ini barokah, seperti Allah memberikan kebarokahan pada pesantren Al-Huda. Dan semoga kita yang hadir semuanya kaya raya. Amin. Banyak duitnya. Amin. Ilmunya manfaat. Amin. Anak-anaknya soleh solehah ila yaumil qiyamah. Khusus buat banser yang belum kawin, ya Allah mudahkan banser dapat istri masna wa sulasa wa ruba. Wallahu huwal muwafiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk beliau semuanya. Saya atas nama moderator kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mau'idhah hasanah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Sahibul Fadilah Kiai Haji Imaduddin Usman. Dalam kitab abad ke-6 saya cari, mungkin saja di abad ke-6 masih ada yang masih dekat, hanya berjarak 100 tahun. Tapi di kitab abad ke-6 disebutkan namanya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Al-Fakhrur Razi, orang Roy di Iran. Sedangkan Ahmad bin Isa ini anak-anaknya ada di Roy Iran. Imam Fakhrur Razi yang hidup di Iran di Roy itu bertetangga dengan anaknya Ahmad bin Isa dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa. Nanya-nanya, berapa anaknya kakek kamu Ahmad bin Isa? 3. Pertama Muhammad, Ali, Husain. Tidak ada anak bernama Ubaidillah, tidak punya cucu namanya Alwi. Abad ke-6 rungkad laka sing nyatet dheweke turun Nabi. Abad ke-7 ditemukan kitab Al-Fahri. Apakah betul itu keluarga Kabib itu ditulis di abad ke-7 yang namanya Alwi? Ali punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Alwi lagi. Kan mereka ada di abad ke-6. Apakah ditulis sebagai turun Nabi? Tidak. Abad ke-6 kitab Al-Fahri, kitab Asy-Syajarah Mubarakah. Kemudian abad ke-7 kitab Al-Fahri, abad ke-8 kitab Al-Asili. Tidak ada satupun yang mencatat keluarga Kabib ini, keturunannya ke atas, leluhurnya itu sebagai keturunan Nabi. Teu aya alias ora ono. Abad ke-7 ke-8 rungkan. Abad 9 Ibnu Inabah mengarang kitab Umdatut Talib Al-Kubra. Di dalam kitab itu mencatat nama Ahmad bin Isa dan anaknya. Tidak ada nama Ubaid dicatat sebagai anak Ahmad. Tidak ada Ubaid, Alwi, Muhammad, Syahib Mirbat, Faqih Muqaddam dicatat pada abad ke-9 sebagai keturunan baginda Nabi. 550 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa 345 sampai kemudian keluarga Ba'lawi ini, leluhurnya Rizik Syihab mencatat di dalam kitabnya sendiri namanya Al-Burqatul Musyiqah 895 Hijriah bahwa dia keturunan Nabi dari jalur Ahmad bin Isa yang wafat 345 itu. Jadi ada kekosongan riwayat, kekosongan dalil selama 550 tahun. Tidak dicatat
tidak dikenal Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad bin Isa 550 tahun. Setelah 550 tahun baru mereka mencatat nama diri mereka sebagai keturunan Nabi. Kiai Dawam sekarang ini nyatet, anak saya 3, ceret, tahun 2024. Kemudian anaknya Ki Dawam mencatat, dia anaknya Ki Dawam punya anak 3, nyatet lagi. Terus cucu-cucunya Ki Dawam sampai 550 tahun anaknya cuma 3, Dadan, Didin, Dudun, 3 misalnya anaknya. Dicatat terus sampai 550 tahun bahwa Kiai Dawam anaknya 3, Dadan, Didin, Dudun. Pas 550 tahun yang akan datang, tahun 2524, ada orang yang nyangkol bahwa Kiai Dawam punya anaknya 4, Dadan, Didin, Dudun tambah 1, Dodon. Lah iki kira-kira adanya Dodon yang diaku oleh anaknya Dodon, keturunannya si Dodon yang ada 500 tahun lagi, bahwa saya juga keturunan dari Kiai Dawam. Dulunya Kiai Dawam ini adalah ketua PCNU Kabupaten Kebumen, pengen punya keturunan leluhur yang ketua PCNU. Dia nyangkol sama namanya Kiai Dawam yang katanya punya anaknya 4, padahal di kitab-kitab lainnya keturunan Kiai Dawam nulisnya selama 550 tahun, setiap generasi anak putu buyut jangga wareng kerepek balung udah gantung siwur, itu semuanya nyatet anaknya Kiai Dawam cuma 3, Dadan, Didin, Dodon. Tidak ada anaknya bernama Dadan, Didin, Dudun, tidak ada anaknya bernama Dodon. Maka adanya Dodon ini palsu apa asli? Asli apa palsu? Kalau tidak ada nama Ubaid disebutkan sebagai anaknya Ahmad selama 550 tahun, leluhur Habib ini namanya Ubaidillah, punya anak namanya Alwi. Nah, maka disebut Ba'alawi karena anaknya Alwi bin Ubaid. Ubaid ini katanya anaknya Ahmad bin Isa, sementara kitab nasab mengatakan anaknya Ahmad bin Isa cuma 3, Muhammad Ali Husain, tidak ada anaknya namanya Ubaid. Lalu 550 tahun muncul nama Ubaid. Kira-kira menurut ibu otaknya waras, iki anak palsu apa anak asli? Asli apa palsu? Ya mekonon beres kuis. Berarti kemudian keturunannya mengaku-ngaku keturunan Ahmad bin Isa, diterima apa ditolak? Tolak apa terima? Karena Ahmad bin Isanya ini adalah keturunan Nabi, ketika dia tidak terverifikasi sebagai keturunan Ahmad bin Isa, berarti dia tidak terverifikasi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disimpulkan oleh saya bahwa kabib-kabib yang ada di Indonesia ini semuanya, baik bin Syihab, Ba'lawi bin Al-Idrus, bin Yahya, bin Semit, As-Segaf, semuanya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pak, Bu, ada seorang doktor dari Badan Riset dan Inovasi Nasional mendukung kajian ilmiah saya itu. Benar Kiai katanya itu, mereka bukan turun Nabi. Kenapa? Karena mereka sudah tes DNA. Keluarga mereka di Yaman sudah tes DNA 180 orang dan terverifikasi hasil tes DNA mereka menyatakan mereka bukan keturunan Nabi. Keturunan Nabi haplogrupnya J1, mereka haplogrupnya G. Jangankan mereka keturunan Nabi, keturunan Arab saja bukan. Akhirnya ketika tes DNA ini kuat, mereka sekarang berfatwa bahwa tes DNA hukumnya haram.
Karena apa? Kalau tidak haram nanti takut dites DNA. Dan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Demikian, sementara saya kembalikan kepada sang moderator. Terima kasih dan syukran jazil Bapak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang telah memaparkan tadi tentang zuriat Nabi yang asli maupun palsu. Jadi intinya ngaten Bu. Jadi para habib di Indonesia itu bersumber dari orang yang namanya Ubaidillah tadi. Ubaidillah yang mengaku dicangkokkan kepada Ahmad Isa yang kemudian dikenal Al-Muhajir, kalau nggak salah begitu. Oh tidak ada ya. Jadi tadi kiasnya, analoginya tadi, saya punya anak 3, Muhammad Dawam, mantan ketua PJNU Kebumen, mantan ya. Itu anaknya cuma 3, Didin, Dadan, Dudun. Lah barang wis 550 tahun kok ana berita Pak Dawam gue anaknya 4, dosa apa sih? Dodon. Nah, lah Dodon inilah niki ingkang sejajar dengan Ubaidillah. Alias kalau Dodon itu ditulis anaknya Pak Dawam itu salah. Mumpung seniki kepanggih kali napa niku jenderalnya ya bab nasab ya, saya persilahkan Bapak dan Ibu untuk konfirmasi, untuk tabayun atau tanya. Tapi paling tidak di dunia medsos ini sudah luar biasa, banyak yang mendukung beliau, diantaranya adalah Dr. Sugeng Sugiarto, pakar nasab dari BRIN, Badan Riset Nasional ya, yang dipimpin oleh mantan rektor UIN Jogja, siapa namanya lupa itu. Terus yang kedua Bapak Ki Haji Dr. Ubaidillah Tamam, dosen UIN Wali Songo Semarang, ini juga luar biasa. Terus muncul baru Dr. Ki Haji Ribut siapa ya? Yang tamatan dari Sudan, ini yang baru nulis disertasi Ahlul Bait, jadi nggak diragukan keilmuannya itu. Terus juga Kiai dari Bandung, Kiai Haji Alawi Nurul Alam. Insya Allah hari kemarin deklarasi Pondok Pesantren Al-Khairiyah Malang mendukung tesis Ki Haji Imaduddin, dan insya Allah tidak lama lagi akan muncul deklarasi mendukung pernyataan statement tesis Ki Haji Imaduddin, insya Allah. Monggo kan persilakan yang mau klarifikasi, to the point alias langsung ya. Ya, Partai Timur ini kula majengaler leres nggih? Leres. Iya, Partai Timur nama, tolong dibantu ditulis ya. Yang tengah yang pakai kerudung hitam ya. Ini Mbak Alawi bukan ini. Ya, yang dua. Yang ketiga Barat ya, putih ini putih. Jenengan alurnya harus manut dengan saya ya. Karena saya moderator berhak mengatur. Kalau enggak nanti kacau gitu. Sementara 3 dulu, to the point. Nggih, nama, alamat, langsung nggih. Siapa sampean? Saya. Ya. Persilakan jenengan dulu ya. Ya, jenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada yang terhormat Romo Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang sangat saya hormati, kiai-kiai yang lain tidak saya sebutkan, saya hormati. Langsung saja nama Turimin dari Nusabumu. Ya. Langsung saja ya, apa yang telah disampaikan oleh Romo Kiai yang berkaitan dengan permasalahan